Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang penerapan keselamatan dan kesehatan kerja untuk terciptanya kenyamanan saat bekerja serta meningkatkan produktivitas kerja. Di kasus perusahaan fast food. Berikutnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dimas Diwaluyo dengan NRP 201 0312 013. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rianda Dosa Gisna, NRP 201 0312 008. Nama saya Fasya Paniramanda dengan NRP 201 0312 014. Nama saya Meldayu Regiana, NRP 201 0312 017. Nama saya Umar Isyam Sungkar dengan NIM 201 0312 018. Nama saya Dewi Armiati Hanifa dengan NRP 201 0312 028. Outline pembahasan pada presentasi hari ini, yang pertama itu adalah latar belakang, kedua rumusan masalah, yang ketiga itu ada tujuan penelitian, yang keempat itu ada metode penelitian, yang kelima hasil dan pembahasan, dan yang keenam itu ada kesimpulan dan saran. Latar belakang. Sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk setiap organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya. Karena manusia adalah sumber daya yang membutuhkan perhatian khusus dari dunia usaha, perusahaan juga membutuhkan sumber daya manusia yaitu karyawan. Tentu saja karyawan yang diharapkan perusahaan adalah mereka yang memiliki produktivitas optimal. Produktivitas tenaga kerja yang optimal dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Selain produktivitas, kerja karyawan, perusahaan harus memperhatikan suatu hal lain yang sangat penting yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu program pemeliharaan dari perusahaan. Keselamatan kerja ini adalah keselamatan yang berhubungan dengan aktivitas kerja manusia di tempat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ini sangat penting diimplementasikan pada perusahaan yang berhubungan langsung dengan bagian produksi, supaya para karyawan memiliki rasa aman, nyaman, serta sehat dan memiliki jaminan keselamatan yang tinggi dalam melakukan kegiatannya. Sehingga output yang dihasilkan yaitu tercapainya produktivitas kerja hingga level optimal. Rumusan masalah. Dalam penelitian ini, pada realita implementasi K3 di PT Bin Sungkar Group di lantai pergudangan tergolong buruk. Hal ini dilihat pada frekuensi kejadian kecelakaan kerja di pergudangan. Perkara kecelakaan yang sering terjadi adalah seorang pekerja yang tertimpa palet. Hal ini tidak lepas dari prosedur dan manajemen K3 yang buruk, yang juga rendahnya kesadaran dan kepedulian pekerja terhadap K3. Oleh karena itu, pentingnya sebuah terobosan baru dalam sistem dan prosedur K3 dalam melakukan pencegahan dan pengendalian kecelakaan kerja. Berikutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami yaitu pertama, terciptanya jaminan keselamatan dan kesehatan serta rasa aman dan nyaman untuk pegawai. Kedua, mengevaluasi sistem lingkungan kerja pada PT Bin Sungkar Group agar dapat meminimalisir risiko bahaya serta meningkatkan produktivitas pegawai. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui penerapan K3 di PT Bin Sungkar Group, kemudian melihat kesesuaiannya dengan teori yang dipelajari. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini digolongkan pada observasi non-partisipan atau non-partisipan observation karena tidak terlibat langsung dalam proses pelaksanaan pekerjaan, namun hanya sebagai pengamat yang hanya mengamati setiap pekerjaan dan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada perusahaan tersebut yang disebabkan oleh beberapa faktor. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari manajemen perusahaan. Data sekunder berupa uraian pekerjaan, data tenaga kerja, dan data-data lain yang didapatkan langsung dari manajer. Nah, teknik pengumpulan datanya itu dengan observasi dan wawancara. Nah, dengan cara observasi atau pengamatan pada penelitian ini
untuk meneliti proses suatu pekerjaan proyek konstruksi dengan memperhatikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi tenaga kerja. Nah, dalam penelitian ini kami mengadakan wawancara langsung dengan pihak PT Bin Sungkar Group yang berhubungan dengan penelitian. Nah, teknik analisis datanya yaitu dengan deskriptif yang membandingkan hasil penelitian dengan teori yang digunakannya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Tujuan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3 diterapkan pada PT Bin Sungkar Group bertujuan agar setiap tenaga kerja dan orang lain yang ada di tempat kerja terlindungi dan terjamin keselamatan dan kesehatannya, baik secara fisik, sosial, maupun psikologis, sehingga hasil produksi dipastikan keamanannya dan juga tidak ada gangguan kesehatan akibat bekerja. Dengan tujuan yang jelas tersebut, maka akan meningkatkan kualitas kehidupan para pekerjanya, sehingga perusahaan akan semakin efektif dan efisien dalam pelaksanaan kegiatan di perusahaan. Selanjutnya, manfaat penerapan kesehatan dan keselamatan kerja. Bentuk dari perlindungan bagi para pekerja yang disediakan perusahaan adalah dengan tersedianya alat pelindung diri atau APD, menempatkan sejumlah alat pemadam api ringan atau APAR di beberapa lokasi yang sering terjadi kecelakaan, memanfaatkan teknologi dengan mengadakan alat berat seperti forklift untuk mempermudah pekerjaan. Hal ini dinilai dapat meminimumkan potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja. Adanya jaminan berupa asuransi kesehatan, mengadakan agenda pemeriksaan kesehatan rutin dari setiap karyawannya, mengadakan pelatihan bagi para pekerja terkait simulasi untuk memberikan pertolongan pertama ketika kecelakaan terjadi. Di perusahaan terdapat service talk, yaitu pencegahan kecelakaan secara tidak langsung. Yang ketiga, langkah-langkah penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. PT Bin Sungkar menetapkan kebijakan K3 yang ada di dalam suatu komitmen untuk mengutamakan K3 di tempat kerja. Komitmen K3 tersebut diwujudkan perusahaan dalam penyediaan anggaran untuk sarana yang diperlukan seperti alat pelindung diri atau APD, dan juga pelatihan yang berkaitan dengan K3. Tujuannya agar penerapan K3 berjalan dengan baik dan memberikan kesadaran kepada pegawai bahwa K3 itu penting dilakukan untuk mengurangi penyakit akibat kerja dan juga risiko kecelakaan. Penerapan K3 dapat berjalan baik bisa dengan bantuan jasa konsultan, tetapi PT Bin Sungkar tidak menggunakan jasa konsultan karena perusahaan sudah memiliki personel yang berpengalaman, berkompeten, dan ahli di bidangnya. Perusahaan harus membentuk kelompok kerja yang terdiri dari perwakilan setiap unit kerja untuk menerapkan K3 di tempat kerja. Hal ini penting karena pimpinan unit yang bertanggung jawab terhadap unit kerja. Pada PT Bin Sungkar, sudah diterapkan dengan cara menunjuk para pemimpin dari setiap unit kerja, yaitu manajer departemen atau supervisor lini, dan dibantu oleh perwakilan dari setiap unit kerja tersebut. Kelompok kerja ini dinamakan tim tanggap darurat yang terbagi menjadi beberapa tim, yaitu tim pemadam kebakaran, tim evakuasi, dan tim P3K. Menetapkan sumber daya yang diperlukan, personel yang ditunjuk dalam penerapan K3 di PT Bin Sungkar yaitu personel pada setiap unit kerja, agar penerapan yang berlangsung dapat dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Kegiatan penyuluhan dengan tujuan menyamakan persepsi tentang pentingnya K3 dilakukan berbagai cara, salah satunya dengan memasang poster di lingkungan kerja PT Bin Sungkar yang sudah terpasang di setiap unit kerja dengan kemungkinan sering terjadi kecelakaan. Peninjauan sistem, PT Bin Sungkar kembali menerapkan teori ini di setiap unit kerja. Peninjauan sistem ini dilakukan oleh orang yang kompeten dalam K3 untuk mereview program yang telah dibuat dan dilaksanakan. Tujuannya untuk mengetahui apakah program yang telah dibuat sudah berjalan secara efektif atau masih terdapat hambatan dalam penerapannya. Penyusunan jadwal kegiatan pada PT Bin Sungkar hal ini dilakukan pada setiap unit kerja, di mana dibutuhkan waktu penerapan K3 yang tidak sedikit, karena setiap unit kerja memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing di luar penerapan K3. Untuk itulah demi tercapai penerapan K3 personil harus dapat membagi waktu antara tugas dan tanggung jawab lainnya di luar K3.
Pengembangan sistem manajemen K3 yang mencakup dokumentasi prosedur dan instruksi kerja pada PT Bin Sungkar. Hal ini terdapat di dalam pendokumentasian, di mana dokumen-dokumen berupa daftar info kecelakaan kerja yang terjadi pada setiap unit kerja yang menceritakan kronologis penyebab terjadinya kecelakaan. Penerapan sistem pada PT Bin Sungkar telah merealisasikan pembagian alat kerja dari masing-masing bagian unit kerja. Hal ini dilakukan selain untuk melindungi diri para pekerja, tetapi juga dapat menjaga kesehatan para pemakainya. Proses sertifikasi, setelah semua sistem manajemen K3 telah diterapkan, maka sejumlah lembaga sertifikasi yang berwenang terhadap sistem manajemen K3 yang dilakukan perusahaan. Selanjutnya yaitu hambatan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Kesadaran penerapan K3 pada perusahaan memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kepada para pekerja yang akan bekerja sebaik mungkin agar perusahaan dan proses produksi berjalan lancar. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Conradus dalam bukunya yang berjudul Keselamatan dan Kesehatan Kerja, menyebutkan adanya hambatan dalam penerapan K3. Faktor penghambat penerapan K3 di perusahaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sikap dan perilaku para pekerja yang tidak mau menggunakan alat pelindung diri yang telah disediakan oleh perusahaan. Di PT Bin Sungkar, para pekerjanya banyak yang tidak menghiraukan alat keselamatan pekerjanya yang disediakan perusahaan untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada saat bekerja. Banyak pekerja yang tidak menggunakan seragam resmi sesuai prosedur K3 pada jenis pekerjaan yang digeluti. Masih banyak ditemukan para pekerja yang tidak menggunakan sepatu safety, buruknya sistem penerapan K3 di perusahaan, dan rendahnya kesadaran pekerja maupun perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Alasannya, saat menggunakan alat pelindung diri tersebut, para pekerja merasa tidak nyaman sehingga banyak yang tidak mau menggunakannya. Masih kurangnya kesadaran dari pihak karyawan dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Di PT Bin Sungkar, setiap kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh karyawan sudah tertulis dalam prosedur tetap, sehingga karyawan tidak kesulitan dalam melakukan sesuatu yang ingin dikerjakan. Tetapi kenyataannya masih terdapat karyawan yang tidak menjalankan kegiatan sesuai dengan prosedur tetap. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, disimpulkan bahwa tujuan K3 pada PT Bin Sungkar Group adalah agar setiap tenaga kerja dan orang lain yang ada di tempat kerja terlindungi dan terjamin keselamatan dan kesehatannya, baik secara fisik, sosial, maupun psikologis, sehingga hasil produksi dipastikan keamanannya, dan juga tidak ada gangguan kesehatan akibat bekerja. Selain itu, manfaat keselamatan dan kesehatan kerja pada PT Bin Sungkar Group adalah dapat memberikan perlindungan bagi para pekerja untuk memberikan jaminan perlindungan yang layak bagi para pekerja yang berada di lingkungan kerja perusahaan, sehingga berpengaruh kepada kinerja karyawan. Kinerja yang baik akan berdampak pada kualitas produk, maka akan membuat citra organisasi semakin meningkat dan juga meningkatkan kepercayaan serta loyalitas pelanggan. Terdapat 10 langkah-langkah penerapan K3 pada PT Bin Sungkar Group, yang dimulai dengan pertama, yaitu menetapkan kebijakan K3. Setelah itu memberikan sosialisasi dan penyuluhan tentang K3, kemudian menyediakan anggaran sarana dan prasarana. Selanjutnya menyediakan jasa konsultan, kemudian membentuk kelompok kerja dan tim tanggap darurat. Selanjutnya melakukan kegiatan penyuluhan dan pelatihan secara khusus. Selanjutnya melakukan peninjauan sistem yang sudah dibuat. Selanjutnya menyusun jadwal kegiatan. 2 tahap terakhir yaitu melakukan pengembangan dan penerapan sistem manajemen K3, lalu melakukan proses sertifikasi. Selanjutnya, hambatan dalam penerapan K3 pada PT Bin Sungkar Group adalah sikap dan perilaku para pekerja yang tidak peduli dan acuh tak acuh dalam menggunakan alat pelindung diri yang mana telah disediakan oleh perusahaan, serta rendahnya kesadaran pekerja maupun perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, dan juga masih berkurangnya kesadaran dari pihak karyawan dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Di PT Bin Sungkar, setiap kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh karyawan sudah tertulis dalam prosedur tetap, sehingga karyawan tidak kesulitan dalam melakukan sesuatu yang ingin dikerjakan. Akan tetapi, pada kenyataannya masih terdapat karyawan yang tidak menjalankan kegiatan sesuai dengan prosedur tetap. Solusi untuk hambatan yang terjadi dalam penerapan K3 pada PT Bin Sungkar Group adalah sebaiknya perusahaan memberi sanksi kepada para karyawan
yang tidak mau menggunakan alat keselamatan kerja yang telah disediakan oleh perusahaan ketika bekerja. Hal ini ditujukan untuk memberikan efek jera kepada para pekerja yang tidak menaati peraturan perusahaan mengenai pemakaian alat keselamatan kerja pada saat bekerja. Sekian pemaparan mengenai studi penelitian kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.